Perbedaannya apa antara reporting dari data transaksi, kemudian kita melihat juga data sales, data gudang dan sebagainya, itu kan udah jadi informasi ya, bisa dipakai untuk mengambil keputusan nih. Terus sekarang ada proses lagi sampai dengan tadi analytical, kemudian ada machine learning yang digunakan untuk mendapatkan tadi saripatinya itu. Perbedaannya apa, Pak Rama? Oke, jadi kalau mungkin bicara data-data yang sudah masuk ke dalam sistem, kalau tanpa diolah lebih lanjut menggunakan analytical tools misalnya ataupun menggunakan machine learning, mungkin kita tidak bisa mendapatkan insight-nya secara komprehensif karena kita sebatas manusia, Pak. Tapi kalau menggunakan tools atau menggunakan AI, dia bisa melihat sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lihat. IT does matter. IT does matter mengungkap keberhasilan perusahaan, organisasi dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan teknologi digital. Kali ini kita ditemani oleh expert atau ahli di bidang data management dan data governance. Beliau adalah Vice President Data Management dan Data Governance PT Mitrate Konsultan. Apa kabar para Mahambara? Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Oke, masih bergelut di dunia data management dan data governance? Masih. Masih seru? Masih seru, Pak. Oh, oke. Pertanyaan pertama, agar makin seru. Katanya data is the new oil. Apa maksudnya, Pak? Oke. Jadi kalau data is the new oil itu sebetulnya analogi ya, Pak ya. Jadi seperti minyak di industri, bahwa kalau kita bisa lihat bahwa data itu seperti minyak di mana sumber dayanya tidak terbatas seperti itu. Di mana data kalau di perusahaan itu sumbernya kan banyak, Pak ya. Dari sisi data transaksi, kemudian sekarang data sosial media, kemudian juga data masternya, data pelanggan, data supplier, dan sebagainya. Di mana data-data itu tentunya bisa memanfaatkan nilai atau memberikan manfaat lebih kepada perusahaan terkait dengan data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya. Jadi banyak hal yang bisa digali dari data-data tersebut, misalnya untuk meningkatkan penjualannya perusahaan, kemudian juga untuk mempertahankan customer-nya, di mana data-data itu juga bisa melihat dari sisi tren ke depannya seperti apa, berdasarkan historical data yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian melihat polanya, sehingga kita bisa melihat nilai ekonomi dari data-data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. The new oil, apakah juga maksudnya oil lama atau minyak bumi ya yang berasal dari fosil ini mau habis atau persediaannya makin lama makin menipis sehingga diperlukan sumber revenue baru? Seperti banyak perusahaan yang berinvestasi di startup-startup yang memang mereka punya banyak sekali data tentang customer atau industri atau behavior pengguna atau pelanggan di dalam menggunakan aplikasi mereka contohnya. Seperti itu. Gimana, Pak? Ya, jadi memang bisa dibilang bahwa sekarang itu banyak data-data yang bisa dihasilkan oleh sistem gitu ya. Kalau kita bicara data, ada data sensor misalnya, data yang memang dia traffic-nya cukup tinggi, data-datanya sifatnya real time. Ada juga data transaksional, dari data-datanya tadi data pelanggan, kemudian juga data penjualan, di mana data-data itu mungkin kita bisa lihat, yang tadi ya saya sampaikan, dari sisi user behavior misalnya seperti itu. Bahwa kita bisa melihat pola-pola dari setiap orang, dari setiap transaksi yang dilakukan, sehingga data-data itu nanti bisa menjadi informasi yang sangat berharga di tempat lain misalnya seperti itu ya. Jadi kita mengetahui behavior dari seseorang, kita bisa melihat dari sisi pola belanjanya bagaimana, kemudian juga pola interaksinya seperti apa, itu menjadi satu data atau informasi yang sangat berharga untuk mengembangkan dari sisi mungkin ada produk baru atau layanan baru yang pasti berdasarkan informasi tersebut ada inovasi yang bisa dihasilkan seperti itu. Nah, perusahaan atau organisasi ini dapat datanya itu dari mana aja sih? Tadi disebutkan bahwa data transaksi ya, data operasional. Itu kan berarti dari sistem-sistem yang mereka punya saja, atau dari mana lagi? Oke, jadi memang dia bisa mengolah data miliknya sendiri, tapi ada juga mungkin data dari pihak ketiga, Pak. Atau mungkin data dari sosial media misalnya seperti itu ya. Jadi dari setiap user atau customer yang posting di sosial medianya, itu kan data-data bisa diambil untuk diambil atau diolah lebih lanjut gitu ya, dianalisa lebih lanjut sehingga itu menjadi data eksternal ya, atau data third party yang memang akan mengenrich dari data yang sudah dimiliki di perusahaan itu sendiri. Nah, jadi, kalau mudahnya mungkin saya berpikir dari teman-teman yang ada di perusahaan atau organisasi, entah C-level management atau mungkin teman-teman yang ada di bisnis sih, manajemen bisnis. Perusahaan katakanlah punya data itu.
ada data dari transaksi keuangan, data dari operasional penjualan misalkan point of sales, kemudian tadi juga disampaikan data dari sosial media ya, dari teman-teman marketing dan sebagainya. Itu kan datanya ada nih. Ya. Nah, bagaimana perusahaan itu mendapatkan benefit dari data tersebut? Apakah harus ada sebuah proses dulu sehingga tadi ada benefit, bahkan bisa menghasilkan profit dan revenue, atau seperti apa, Pak Rama? Ya, artinya data tersebut memang harus diolah, Pak. Karena bagaimanapun juga data itu kan masih bentuknya raw data ya, belum menjadi informasi. Nah, makanya nanti ada beberapa proses yang harus dilakukan, termasuk adalah ke analytical seperti itu. Ataupun nanti lebih advance lagi masuk ke dalam machine learning misalnya. Jadi dari sekian data yang mungkin masuk, dari sekian juta data itu nanti bisa diambil saripatinya, bisa dibilang seperti itu. Kita bisa melihat dari setiap data-data yang saling terpecah-pecah, tapi pasti ada satu benang merahnya seperti itu, ada relevansinya, ada relasinya, sehingga nanti dari sana kita bisa mengambil suatu kesimpulan terhadap data-data yang sudah diterima tadi. Seperti itu. Apakah dari report aja nggak cukup? Sampai harus tadi machine learning, AI dan sebagainya. Perbedaannya apa antara reporting dari data transaksi, kemudian kita melihat juga data sales, data gudang dan sebagainya, itu kan udah jadi informasi ya, bisa dipakai untuk mengambil keputusan nih. Terus sekarang ada proses lagi sampai dengan tadi analytical, kemudian ada machine learning yang digunakan untuk mendapatkan tadi saripatinya itu. Perbedaannya apa, Pak Rama? Oke. Jadi kalau mungkin bicara data-data yang sudah masuk ke dalam sistem, kalau tanpa diolah lebih lanjut menggunakan analytical tools misalnya ataupun menggunakan machine learning, mungkin kita tidak bisa mendapatkan insight-nya secara komprehensif, karena kita sebatas manusia, Pak. Tapi kalau menggunakan tools atau menggunakan AI, dia bisa melihat sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lihat, gitu ya. Jadi ada insight baru yang kita bisa lihat dari sana, termasuk tren-tren ataupun mungkin pola-pola yang ternyata pattern-patternnya kita juga tidak terpikirkan, gitu ya. Tapi menggunakan tools, menggunakan bantuan sistem, otomatis dia bisa memberikan beberapa suggestion, misalnya seperti itu. Apa saja yang kita bisa ambil atau keputusan apa yang kita bisa ambil berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada di sistem ini. Dan itu tidak bisa didapat dari laporan biasa atau bahkan statistik umum ya? Nggak didapat ya? Betul. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita bisa lihat ketika sudah masuk ke level yang lebih advance. Data tersebut diolah menggunakan AI atau machine learning. Jadi kan perusahaan ini punya data nih. Tadi ada internal, ada eksternal. Ini banyak sekali nih ya datanya. Kemudian ingin mendapatkan insight tadi dari data-data tersebut. Tapi jauh sebelum kita mengolah lebih lanjut untuk mendapatkan insight tersembunyi sehingga bisa mendapatkan atau memberikan benefit ke company, pada saat mengelolanya aja, menurut saya sekarang perusahaan itu dilema nih. Banyak organisasi atau perusahaan yang kena hack nih gitu ya. Data-data rahasianya ternyata dijual di dark web dan sebagainya. Kita tahu lah beberapa waktu ke belakang itu ada institusi atau bahkan perusahaan ya yang katanya kena serangan hacker. Nah ini kan dilema nih. Kita butuh data itu untuk mendapatkan benefit atau dampak finansial terhadap perusahaan. Tapi di sisi lain data ini harus diproteksi. Bagaimana nih cara menyikapinya? Oke, ya. Jadi memang betul ya. Jadi data itu adalah asetnya perusahaan seperti itu. Sehingga bagaimanapun juga data itu harus dijaga. Karena dengan bocornya data, seperti yang mungkin tadi Pak Dede sampaikan kan ada impact yang cukup besar gitu ya dari sisi reputasi perusahaan, kemudian juga mungkin kerugian finansial yang akan bisa terdampak gitu ya. Kemudian juga pasti dari sisi operasional perusahaan juga pasti akan sangat terganggu gitu ya dengan adanya kebocoran data. Nah sebetulnya ada beberapa langkah sih Pak, bagaimana untuk kita mensiasati supaya data itu tidak bocor. Pertama adalah mungkin dari sisi penerapan kebijakan Pak, kebijakan atau prosedur mengenai bagaimana pengelolaan data gitu ya. Jadi kan bagaimanapun juga data adalah aset perusahaan, kita harus memiliki payung yang jelas dalam hal mengelola data ini seperti apa. Dari sisi keamanan datanya maupun dari sisi tata kelola datanya itu sendiri. Jadi nanti kalau kita bicara soal data governance, data management itu sangat erat kaitannya dengan untuk bagaimana kita bisa menghindari namanya kebocoran data ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada keamanan dari sisi teknologinya juga Pak ya. Jadi kalau kita bicara mungkin data bocor karena mungkin sistemnya yang buruk begitu, secara teknologinya sudah obsolete, itu kan juga bagian yang harus kita perkuat gitu ya. Dari kebijakan yang sudah ada, kemudian teknologinya juga harus mumpuni begitu ya, untuk kita bisa menyimpan datanya kita itu menjadi lebih aman seperti itu. Kemudian juga masalah awareness Pak.
ini juga yang mungkin banyak perusahaan yang suka luput masalah ini ya. Jadi kadang ada hal yang data itu bocor karena awareness dari sisi karyawannya yang tidak aware terhadap data ini penting begitu ya, sehingga mungkin menaruh data itu sembarangan, menaruh di flash disk, kemudian flash disknya diambil orang lain ataupun sharing password dan lain sebagainya. Nah itu adalah sebetulnya hal-hal yang harusnya setiap perusahaan harus aware terhadap ini. Apalagi kalau kita bicara masalah data ini, ada data pribadi, data customer kita, data supplier kita, itu kan nggak boleh sembarangan. Seperti itu. Tadi Pak Rama sempat menyebutkan ada data management dan data governance ya. Iya. Apa betul. perbedaannya? Oke, kalau kita bicara data management, itu lebih banyak kita bicara soal operasionalnya Pak ya. Bagaimana data itu kita simpan, kemudian data itu kita olah, kemudian kita proses, kemudian mungkin dihasilkan dalam bentuk report. Itu lebih banyak kaitan dengan bagaimana kita mengelola datanya itu, gitu ya. Kemudian kalau kita bicara data governance, itu lebih high levelnya lagi Pak. Jadi lebih banyak kita bicara soal tadi masalah kebijakannya, kemudian prosedurnya, bagaimana data itu harusnya disimpan, bagaimana data itu harusnya dikirimkan atau disebarluaskan, kemudian juga bagaimana data itu dimusnahkan jika perlu, seperti itu. Jadi semua yang bicara mengenai governance lebih banyak kita soal kebijakan atau peraturan-peraturan seperti apa. Atau kita bicara tata kelolanya. Termasuk siapa saja yang mungkin berhak akses, siapa saja yang mungkin memiliki ownership terhadap data tersebut, itu masuk ke dalam area data governance. Oke, jadi data manajemen ini operasionalisasi datanya ya. Betul. Bagaimana mengeksekusi dari mulai capture sampai dengan distribusi gitu ya. Distribusi ataupun sampai dengan pemusnahan kalau pemusnahan perlu. juga ya gitu ya. Ya. Kalau data governance itu adalah kebijakan yang menaunginya. Kebijakannya. Oh, oke. Nah, bicara mengenai manajemen dulu berarti nih, saya akan masuk ke manajemen dulu. Itu kan perusahaan organisasi kan mulai mengumpulkan data dari data capture ya di depan ya. Data capture. Data capture itu kan bisa didapat dari banyak channel ya. Ada website, pendaftaran, segala macam atau isi formulir. Kalaupun manual kan ada isi formulir gitu ya. Itu termasuk data capture Pak Ramai. Nah, pertanyaan saya ini saya kaitkan dengan undang-undang PDP nih, pelindungan data pribadi nih. Ini kan sangat menyeramkan kalau menurut saya ya bagi perusahaan yang teledor atau tidak proper di dalam mengelola datanya. Di mana perusahaan itu bisa dikenakan sanksi teguran, kemudian sampai dikenakan penutupan channel-channel untuk mengcapture dan mengolah datanya, mungkin websitenya contohnya atau aplikasinya, bahkan bisa didenda sampai maksimal 2% dari revenue perusahaan loh, itu tinggi sekali. Nah, sebetulnya apa sih kewajiban dari perusahaan atau organisasi sebagai pengguna data tersebut, bahkan dari mulai capture tadi sampai dengan pemusnahan, yang harus harus dilakukan nih, dan teman-teman IT perusahaan atau bahkan manajemen perusahaannya harus aware. Apa kewajiban mereka terkait data itu? Oke, jadi sebagai pengelola data ya, karena kita mengelola data miliknya nasabah kita atau customer kita, itu ada beberapa hal mungkin yang harus dijadikan aware dan juga tanggung jawabnya dari sisi pengelola data tadi. Jadi pertama adalah mungkin harus menyampaikan bahwa pengumpulan data ini adalah sifatnya transparan. Jadi customer itu harus tahu bahwa datanya dikumpulkan. Jadi dia juga harus punya concern bahwa memang dia sudah memberikan data itu ke perusahaan gitu ya. Dari data pribadinya, mungkin nama, alamat, tanggal lahir, dan garis ibu kandung dan sebagainya. Oh, harus disampaikan di depan ya, harus disampaikan di depan. Akan dikumpulkan. Betul. Dan akan digunakan untuk apanya harus jelas juga. Itu pun harus disampaikan secara jelas. Gitu. Jadi pertama ada pengumpulan datanya secara transparan, gitu ya. Jadi mereka harus aware bahwa memang mereka sukarela memberikan datanya ke kita. Kemudian juga kita memastikan bahwa pemrosesan data itu sifatnya terbatas, sesuai dengan keperluannya gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai disalahgunakan karena kita punya data KTP-nya mereka, kita gunakan untuk hal lain misalnya seperti itu. Dan itu harus di depan sebelum mereka mengisi data itu harus dimunculkan gitu ya. Harus disampaikan bahwa memang kita menggunakan data ini untuk keperluan apa? Apakah memang untuk transaksi awal dan lain sebagainya gitu ya. Karena ada beberapa tempat pun juga data hanya disimpan di awal, tapi setelah itu mungkin bisa jadi tidak disimpan lagi gitu ya. Artinya tidak di-keep selamanya gitu oleh si pengelola data. Dan itu pun harus ada statementnya ya di depan. Disampaikan. Ya, capture data kan bisa jadi dari aplikasi, dari website. Nih misalkan ada kadang-kadang nih ya perusahaan itu mengadakan training. Sesimpel mengirimkan Google Form itu sama capture data.
Itu capture data sebetulnya. Sama, Ya. harus jelas gitu ya, Harus data yang jelas digunakan sebetulnya. untuk apa ya? Ya. Hanya saja kan mungkin kalau untuk registrasi tidak sampai detail Pak ya, tidak Hmm. sampai dengan nomor KTP ataupun Hmm. mungkin tanggal lahir, biasanya hanya sebatas nama ataupun nomor telepon. Email, nomor telepon itu termasuk data pribadi nggak Sebetulnya sih? pribadi. Oh, Karena jadi kan ada beberapa informasi, terutama nomor telepon ya, karena kan Hmm. sifatnya yang lebih pribadi ya. Kalau email mungkin lebih cenderung dipakai di beberapa tempat, dan kadang juga orang tidak punya, artinya orang bisa punya email lebih daripada satu begitu ya. Kalau Iya, telepon iya, kan iya. mungkin relatif lebih satu saja gitu ya, tidak sampai email hanya ya kadang-kadang beberapa gitu ya. kadang-kadang gini Pak Rama, ada Hmm. yang memberikan training gratis, ngisi data nama, Ya. tanggal lahir itu ya, Hmm. kemudian alamat email, nomor telepon, Hmm. itu gender malah gitu ya, Ya, itu ya. kan detail sekali. Hmm. Training gratis, orang jadi mau mengisi data, Ya. padahal nanti tidak ada disclaimer apapun dan datanya kemudian dipakai untuk marketing mereka, mendorong untuk jualan produk-produk mereka, Ya, training ya, berikutnya ya, yang ya. berbeda dan sebagainya, Hmm. bahkan mungkin bisa jadi diperjualbelikan gitu. Ya. Itu berarti tidak boleh sebenarnya. Udah Harusnya ada tidak aturannya boleh. ya? Harusnya tidak boleh. Pak. Oh, oke. Jadi channel apapun yang dipakai untuk mengcapture itu pengelola data atau siapapun yang mengcapture data itu harus memberikan statement yang jelas bahwa data-data itu dikumpulkan untuk apa, keperluannya apa, dan terbatas untuk hal tersebut saja. Betul. Kalau kita menyetujui, maka itu sudah langkah yang benar gitu ya. Ya, artinya memang kita sudah punya concern bahwa memang kita dengan sukarela memberikan data tersebut. Gitu ya. Hanya oke. saja mungkin dari sisi pemilik data nih kita ya gitu ya. Jadi sebetulnya harus aware juga bahwa misalnya kita registrasi training, apakah relevan memasukkan tanggal lahir misalnya, gitu ya. Itu kan kita juga harusnya punya awareness di sana kan. Ini buat apa? Dia minta tanggal lahir gitu. Sementara ini kan untuk training saja gitu. Kalau nama kemudian mungkin nomor telepon masih valid begitu ya, masih tidak masalah karena kan mungkin untuk konfirmasi dan sebagainya. Tapi untuk informasi yang lainnya harusnya sih kita pun sebagai pemilik data harus waspada lah seperti itu untuk tidak sembarangan memberikan data. Jadi kalau misalkan karena butuh trainingnya, asal aja ngisinya ya. Bisa seperti itu. Gitu ya. Oke. Tapi sebagai pengumpul data ya mereka juga harus menyampaikan tadi di depan ya. Ini untuk apa datanya. Betul. Oke. Pak Rama, kalau kita bicara mengenai data manajemen tadi bagaimana mengoperasionalisasikannya, kemudian data governance itu terkait dengan kebijakan-kebijakannya ya. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah ada nggak sih best practice atau acuan selain undang-undang PDP sendiri, karena undang-undang PDP ini tidak memberikan guidance yang sangat detail ya, bagaimana cara mengoperasionalisasikan data atau kebijakannya tuh apa saja sih yang harus diatur oleh sebuah perusahaan dalam pengelolaan data ini, ada acuannya nggak? Oke. Jadi kalau terkait dengan data ada acuan internasional Pak. Jadi ada dua sebetulnya yang paling umum ya. Jadi pertama adalah DAMA DMBOK. Itu Data Management Body of Knowledge. Yang memang mereka mengatur bagaimana data itu bisa dikelola, kemudian tata kelolanya seperti apa, itu semua dituangkan di sana. Jadi itu bisa menjadi acuan perusahaan ketika mau mengimplementasikan data governance maupun data management, acuannya ke sana Pak. Pertama ke DAMA DMBOK. Kemudian yang kedua ada di COBIT Pak. Jadi untuk kaitan dengan biasanya COBIT dipakai untuk IT Maturity Assessment, itu ada kaitan untuk yang manage data sendiri ya, ada domain sendiri itu untuk manage data itu di APO 14 yang memang dia mengatur dan juga akan menilai dari sisi maturity dari sesuatu perusahaan itu seperti apa dalam tata kelola datanya. Nah, itu dilihat juga di COBIT. Oke, jadi framework yang umum dijadikan acuan dua itu ya? Dua itu. Ada yang lain misalnya ISO 27001? Itu ada tapi memang spesifik hanya untuk keamanannya. Keamanannya ya, pengelolaan keamanannya di sana. Keamanannya di sana. Oh, oke gitu. Nah, kalau bicara mengenai ini kan data nih, ada kebijakannya, ada prosedurnya, bagaimana cara mengoperasionalisasikannya gitu. Apakah hanya dokumen-dokumen itu, atau ada nggak sih tools gitu ya untuk membantu kita mengoperasionalisasikan? Contohnya adalah kalau perusahaan ingin mengelola sebuah proses mereka secara end to end, itu kan ada kebijakannya, ada prosedurnya, tapi ada toolsnya juga, misalnya di ERP. Nah ini terkait dengan pengelolaan data, ada toolsnya sendiri nggak? Dan seperti apa toolsnya itu? Oke, jadi kalau kita bicara data governance, kita banyak bicara prosedur kebijakan, gitu ya. Dan kemudian biasanya how to-nya bagaimana gitu ya. Ketika sudah ada prosedurnya, kemudian bagaimana kita implementasinya, tentunya sekarang ini sudah ada tools-toolsnya sih Pak, untuk bagaimana kita mendukung data governance tadi gitu ya, untuk memudahkan kita dalam mengimplementasikan data manajemen tadi. Nah, diantaranya ada kaitan dengan data management platform, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengolah data-data yang kita miliki,
termasuk dari sisi data profilingnya, kemudian metadatanya, kemudian ada istilah data quality gitu ya. Itu untuk menjamin bahwa data yang disimpan itu kualitasnya bagus. Karena kan bagaimanapun juga data itu ada istilah GIGO ya, garbage in, garbage out. Kalau datanya kotor masuk, pasti outputnya juga kotor gitu ya. Nah, sehingga di sini kita lihat ada satu yang diatur dalam DMOK juga adalah data quality management. Di antaranya juga ada toolsnya untuk mendukung dalam hal mengukur akurasi dari sisi data itu sendiri, kelengkapan data itu sendiri, sehingga memastikan kualitas datanya itu bagus. Jadi itu bukan tools yang terkait dengan database ya, database management system, bukan tools itu ya? Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi, Pak. Jadi kalau kita bicara database management system atau DBMS kan lebih ke repositorinya saja, Pak ya. Tempat nyimpan datanya saja. Oke. Tapi kalau kita bicara untuk data management tools, berarti dia di atasnya di BMS tadi untuk mengolah data-data yang ada di DBMS tadi gitu ya. Jadi mengekstrak datanya, kemudian memvalidasi, mengukur kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, itu diaturlah oleh si data management tools tadi. Data management tools. Fungsinya apa aja tadi, Pak Rama? Jadi pertama adalah untuk data profiling, Pak. Jadi untuk melihat dari setiap data yang sudah ada itu dari sisi berapa data yang unik misalnya. Kemudian variasi datanya seperti apa, data yang kosong ada apa tidak dan sebagainya gitu ya. Jadi masuk data profiling. Itu profiling ya. Ya. Kemudian ada metadata tools, Pak. Metadata itu untuk apa? Jadi metadata itu adalah data terhadap data atau bahasa mudahnya adalah menjelaskan informasi terhadap data yang sudah ada tadi. Jadi mungkin dari setiap field-fieldnya, misalnya nama ini adalah nama lengkap dari konsumen misalnya, kemudian tanggal lahir, formatnya seperti apa. Kemudian alamat juga apakah dia alamat yang mengandung nomor rumahnya misalnya atau alamat yang memang full nama jalan misalnya, itu semua dideskripsikan di metadata. Metadata ya? Metadata. Bukannya itu ada di dalam database sendiri ya biasanya? Betul, memang di database itu sendiri ada, tapi biasanya kalau database sudah banyak tidak tersentralisasi. Nah, metadata ini adalah untuk menyatukan dari beberapa database tadi, disatukan di satu katalog, sehingga kita mendapatkan informasi yang clear terhadap informasi atau atribut yang ada dari setiap field di database tadi. Jadi di profiling dulu untuk melihat tadi ada yang kosong atau tidak, yang unik yang mana saja, duplikat atau enggak gitu ya. Dua adalah penjelasan mengenai data itu sendiri. Di multiple database, jenisnya apa, platformnya apapun, tipe datanya apa itu ada di metadata. Di metadata. Nah, selain itu apa? Baru yang ketiga adalah masalah data quality. Data quality. Jadi memastikan akurasi dari data itu sendiri. Katakanlah NIK itu adalah harusnya angka semua dan 16 digit. Nah, itu harus bisa dipastikan memang field di NIK itu isinya seperti itu atau bukan. Karena ada juga mungkin kalau datanya kotor pasti isinya tidak 16 digit gitu ya. Dan tidak juga angka semua, ada hurufnya. Itu kan berarti secara akurasi datanya buruk begitu ya. Kemudian juga mungkin beberapa field yang sifatnya harusnya ada, misalnya kalau di banking gitu ya, nama garis ibu kandungnya nasabah harus bisa terisi gitu ya. Dan jangan sampai kosong ataupun diisi namanya ibu atau mama gitu ya. Harusnya kan diisi dengan nama orang. Nah, itu kan seperti itu bisa dilihat bahwa ini kualitasnya tidak bagus, datanya tidak sesuai dengan data aslinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi data quality ini berarti parameternya bebas atau ada guidance-nya sih? Sebetulnya ada guidance-nya, Pak. Jadi untuk data quality ada yang namanya akurasi. Jadi mungkin tadi dari sisi jumlah angkanya harus sesuai, misalnya 16 digit. Kemudian juga kelengkapan. Jadi kalau memang nama itu harusnya minimal 3 karakter misalnya ya. Karena kan mungkin jarang nama 2 karakter misalnya. Itu kan bagian dari kelengkapan. Kemudian ada juga yang namanya real timeness. Artinya data ini harus diupdate secara cepat gitu ya. Jangan sampai data ini obsolete. Itu juga yang bisa diukur dari sisi kualitasnya. Jangan sampai data itu terisi, tapi data itu mungkin diupdate-nya itu 3-4 tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu kan juga bagian yang kita bisa ukur sebetulnya. Jadi data itu memang harus diupdate, berarti harus dilihat ini kapan last updated-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya menggunakan satu database, itu kan ada ya dari historical database-nya itu ya. Tapi kalau udah multiple source, itu perlu data management tool sendiri yang fungsinya tadi untuk mengukur kualitas dari datanya gitu ya. Betul. Dan jadi, mungkin di beberapa tools atau DBMS biasa tidak ada fasilitas untuk mengukur kualitasnya tadi, Pak. Gitu ya. Jadi memang rata-rata harus menggunakan data management tools untuk bisa mengukur kualitasnya. Meskipun cuma satu database tadi ya. Karena misalnya out of the box di sisi DBMS tools belum ada tools untuk mengukur kualitas data tadi. Jadi kebanyakan DBMS belum punya. Mungkin apalagi pakai open source atau apa gitu ya. Oke, jadi ada 3 itu ya. Ada lagi nggak?
3 hal itu yang utama ya? Yang utama itu. Oke. Kalau bicara mengenai 3 fungsi utama dari data management tools tadi, ada profiling, metadata, dan satu lagi tadi mengenai quality. Ya. Nah, setelah melalui 3 tahap itu, datanya diapain sih? Diolah tadi. Oke. Menggunakan apa biasanya? Tetap akan diolah menggunakan tools yang sama. Paling tidak dia akan bisa menghasilkan report atau mungkin Report. ujung-ujungnya ada data quality index, Pak. Oke. Jadi kita bisa melihat data yang disimpan di kita itu kualitasnya seperti apa. Yang tadi yang mungkin saya sampaikan banyak yang kosong, kemudian banyak yang duplikat, kemudian tidak sesuai dengan standar. Misal tadi nick itu isinya ada yang huruf dan lain sebagainya. Kemudian nama juga mungkin ada yang cuma 2 karakter misalnya, seperti itu. Itu kan yang akan dihasilkan oleh tools tadi, Pak. Sehingga dari sisi kita pemilik data harus bisa sesegera mungkin di-update ya datanya ya, dilengkapi atau diperbaiki untuk memastikan datanya itu sudah menjadi informasi yang valid dan akurat gitu. Karena yang tadi saya sampaikan, kalau memang datanya kotor, otomatis nanti outputnya juga salah begitu ya. Dalam mengambil putusan bisa jadi tidak valid lagi karena input datanya sendiri masih banyak hal yang harus diperbaiki. Oke, jadi fungsi utama dari data management tools adalah menciptakan atau menghasilkan data yang berkualitas ya. Betul. Sementara mencari insight tadi atau tren yang tersembunyi atau apapun itu bukan oleh data management tools. Bukan. Biasanya ada tools yang lain gitu ya. Betul, ya. Oh, gitu. Jadi data management dan data governance termasuk data management tools itu di sana ya fungsi utamanya. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai pengolahan lebih lanjut nih, menjadi sesuatu yang berdampak terhadap perusahaan. Boleh dikasih contoh nggak Pak? Atau case study, misalkan gini, perusahaan apa gitu ya, dari data apa akhirnya bisa meningkatkan profit lah, revenue kah, recurring customer atau apapun gitu, yang benar-benar benefit dari pengelolaan data dan tata kelola data yang baik tadi, dengan kualitas yang bagus tentunya juga ya. Gimana Pak Rama? Ada case? Jadi mungkin pertama kalau kita bicara dari sisi perusahaan yang memang sudah mengelola data dengan baik, pasti nanti dia ujung-ujungnya kualitas datanya bagus gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, kualitas data bagus, otomatis dia akan memudahkan dalam mengambil keputusan. Karena kan secara inputnya adalah valid begitu ya. Katakanlah jumlah customernya 1 juta begitu ya. 1 juta unik gitu ya. Jangan sampai juga 1 juta tapi ternyata banyak yang duplikat. Itu kan pasti akan sangat berpengaruh nantinya dalam mengambil keputusan yang lain. Nah, kemudian yang kedua juga dalam hal regulation compliance gitu ya. Jadi terutama untuk beberapa financial industry gitu ya, dia harus melaporkan misalnya ke OJK ataupun KBI, itu juga harus datanya valid. Jangan sampai melaporkan data nasabah yang salah gitu ya. Paling mungkin kalau kita bicara data nasabah atau data debitur gitu ya, punya kredit, kemudian kolektibilitasnya harusnya lancar tapi ternyata yang dilaporkan buruk gitu ya. Itu kan pasti akan sangat bermasalah gitu ya. Baik dari sisi nasabahnya sendiri maupun dari sisi banknya. Nah, itu kan juga bagian bagaimana memastikan data yang kita miliki harusnya valid dan akurat gitu ya. Kemudian juga pasti kaitan dengan inovasi ya Pak ya. Jadi kembali lagi kalau kita punya data yang valid, kita memudahkan kita untuk mencari inovasi kaitan mungkin dari sisi produk yang baru atau layanan yang baru yang mungkin diferensiasinya beda dengan yang sekarang gitu ya. Karena kita mungkin bisa melihat dari sisi behavior customer kita seperti apa. Kita bisa memberikan semacam upselling misalnya gitu ya, ataupun cross selling juga dengan pihak yang lain bahwa kita punya customer dengan pola seperti ini, punya kebiasaan seperti ini, itu kan pasti akan memudahkan kita untuk memberikan satu offering ya atau layanan baru ke segmented customer kita yang tadi itu ya, yang memang kita bisa tahu polanya seperti apa. Nah, kalau bicara mengenai data governance dan data management, ini kan tadi dampaknya akan dirasakan oleh bisnis ketika sudah melalui tahapan-tahapan profiling, kemudian mempunyai metadata yang benar gitu ya dan bagus gitu ya. Juga kualitasnya udah terjamin lah ya gitu bahwa data itu udah oke gitu. Itu kan tahapan yang cukup panjang nih, apalagi nanti harus ada tools untuk analitik atau machine learning untuk mendapatkan insight sehingga ada value lebih dari data yang kita punya. Katakanlah sekarang satu perusahaan nih, kita punya banyak data nih, banyak aplikasi, banyak database gitu kan. Kemudian data-data yang lain mungkin data marketing campaign di sosial media atau apapun nih ya tersebar di cabang-cabang. Langkah apa sih yang mereka harus lakukan di awal sehingga
ujung dari data management dan data governance ini adalah data yang berkualitas, sehingga lebih clear nih ke teman-teman. Saya harus gimana nih? Beli tools dulu, memperbaiki kebijakan dulu, mempunyai prosedur dulu, atau hire aja konsultan. Kira-kira secara umum gimana? Tahapan awalnya gimana memulainya, Pak Rama? Oke, yang pasti adalah harus mengidentifikasi dulu dari sisi bisnis value-nya, Pak ya. Jadi dari setiap proses bisnis yang kita jalankan saat ini, kira-kira data apa saja yang memang bermanfaat atau bernilai bagi perusahaan gitu ya. Oh, berarti harus diidentifikasi dulu ya? Identifikasi dulu. Jadi jangan sampai gini, ikut-ikutan misalkan, oke kita project data management, data governance sekian miliar gitu ya. Kita beli toolsnya, padahal dia sendiri belum tahu value dari datanya buat apa gitu ya. Betul. Oh gitu. Jadi mereka harus mengidentifikasi dulu data yang mereka miliki seperti apa gitu ya. Karena mungkin ada juga perusahaan yang mungkin karena sudah terlalu besar begitu ya, proses bisnis terlalu banyak sehingga kadang juga tidak aware terhadap data apa saja mereka olah gitu ya. Nah, itu yang harus diidentifikasi pertama kali. Jadi data apa saja mereka miliki, kemudian dengan data itu apa yang bisa dihasilkan gitu ya. Jadi kalau kita bicara data input tadi, mungkin tadi data customer, data transaksi, data vendor, data supplier. Kemudian dari sana ada proses pastinya kan, dari setiap proses bisnis yang dilakukan sehingga menghasilkan data output gitu ya. Nah, data output itu yang harus diidentifikasi juga. Apa saja yang memang artinya nanti akan menjadi value bagi perusahaan itu terhadap data output yang mereka miliki atau yang mereka hasilkan. Nah, itu mereka harus identifikasi lebih dulu di sana. Termasuk nanti ujung-ujungnya dia harus tahu juga dengan memiliki data itu kira-kira apa yang nanti bisa diambil keputusannya berdasarkan data itu. Jika mereka harus tahu dulu, harus memetakan itu dulu. Baru yang kedua adalah mungkin kalau di beberapa organisasi ada namanya untuk mendukung data, misalnya menjadi Chief Data Officer misalnya, ada CEO sendiri yang memang dia punya tanggung jawab besar untuk bagaimana mengelola data perusahaan, menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaannya. Nah, itu harus ada timnya sendiri biasanya untuk mulai masuk ke tadi areanya data governance ataupun mungkin nanti dari data manajemennya seperti apa. Ya, jadi end goals-nya tadi kalau saya dapat dari penjelasan Pak Rama itu harus jelas dulu ya. Betul. Jadi jangan sampai udah jadi project dulu gitu ya, beli data management tools gitu ya, yang mungkin feature-nya banyak atau bahkan feature-nya mungkin nanti tidak sesuai gitu ya. Jadi harus diperbaiki dulu harus diidentifikasi dulu punya data apa saja dan end goals-nya itu untuk apa datanya gitu ya. Betul. Oh gitu. Oke. Berikutnya adalah ketika perusahaan sudah mengidentifikasi nih mereka punya data apa saja, end goals-nya apa, kan kemudian membuat mulai nih kebijakan-kebijakan dan sebagainya gitu ya. Umumnya nih Pak Rama, kebijakan-kebijakan apa sih yang ada di dalam data governance itu yang mungkin banyak juga yang luput juga nih yang tidak dibuat atau belum ada di perusahaan. Umumnya kebijakan tentang apa? Oke, yang pertama adalah kaitan dengan bagaimana mungkin tadi generate data gitu ya. Generate data itu kebijakan, poin kebijakan. Ya, untuk bagaimana data dihasilkan itu ya, atau masuk data capturing. Karena yang tadi data capture itu kan bisa dari beberapa hal gitu Pak ya. Mungkin kalau manual itu masih menggunakan form, kalau sudah sistem pasti sudah menggunakan aplikasi seperti itu. Termasuk juga menjaga dari sisi informasi itu harus valid, minimal ada validasi misalnya. Data capture, ada validasi datanya, ataupun mungkin approval data kalau memang itu diperlukan. Jadi kebijakan yang mengatur bagaimana data itu di capture harus ada. Kemudian data itu diproses dan disimpan biasanya ya. Jadi memastikan memang data itu disimpan, menggunakan sistem seperti apa, menggunakan database seperti apa, disimpan menggunakan teknologi atau di lokasi yang bagaimana, siapa yang berhak mengaksesnya, itu kan juga harus dibuat kebijakannya gitu ya. Karena data yang disimpan itu kan berarti pasti menjadi satu aset sendiri di sana gitu ya. Bahwa sudah masuk ke dalam sistemnya kita, otomatis harus dijaga tadi masalah keamanannya, kerahasiaannya itu otomatis cukup krusial lah di area sana gitu ya. Kemudian nanti ada lagi kaitan dengan data ketika memang harus dimusnahkan atau mungkin masuk ke dalam data retention misalnya seperti itu. Nah, itu biasa ada kebijakan lagi sendiri ya. Termasuk ya mungkin ada beberapa data yang mungkin 5 tahun, 10 tahun ya sesuai dengan jenis datanya seperti itu Pak ya. Jadi satu siklus ya. Satu siklus mirip-mirip dengan aset manajemen ya. Ya. Dari mulai aset acquisition sampai dengan disposal atau pemusnahan. Berarti data itu ya wajar ya. Tadi data itu ada aset ya? Juga, betul. Jadi satu siklus harus ada kebijakannya, juga operasionalisasinya harus
terkelola dan jelas prosedurnya Betul, gitu ya. Betul. Oke, ngomong-ngomong terkait data manajemen nih sebenarnya background Parama apa nih? Sehingga sekarang jadi data manajemen dan data governance spesialis gitu. Ya, Apa backgroundnya Pak? Oke, kalau saya sebetulnya background utama banyak di software development. Software Dan development. sekarang Oke. mungkin banyak masuk area consulting. Mhm. Nah, cuman sebetulnya begini, kalau kita lihat data itu tetap sangat erat kaitan dengan software development gitu ya. Mhm. Karena kalau kita bicara sistem, bicara aplikasi, pasti kan yang diolah adalah data gitu Pak ya. Mhm. Tadi kita bicara data input, diproses data output. Nah, otomatis juga dengan ini saya melihat ini data ini ya tidak bisa dipisahkan dari manapun di sisi IT begitu Ya, 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 dari sisi pengembangan aplikasi maupun dari sisi nanti ke arahnya ke tadi ke data warehouse, ke business intelligence dan lain sebagainya pasti selalu bicara soal data. Nah, makanya di sini saya sangat tertarik karena ya hal tersebut ya bahwa kita melihat data ini tidak terlepas dari beberapa unsur IT tadi gitu ya, semua saling terkait dengan data. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi pengembangan aplikasi pun juga harus concern terhadap data itu sendiri ya. Bagaimana nanti aplikasi menyimpan data itu dengan aman tadi ya. Ya mungkin harus dienkripsi, kemudian juga mungkin nanti harus disimpan dengan teknologi seperti apa. Itu kan juga bagian dari data manajemen sebetulnya ya. Kalau tadi saya bicara soal bagaimana data itu bisa disimpan dan harus seperti apa, kan itu bagian dari bagaimana kita mengolah data gitu ya. Kemudian juga di beberapa aspek bahwa data ini kan jadi satu informasi yang berharga tadi gitu ya. Bagaimana mungkin dari sisi menghasilkan sesuatu yang akan bantu bisnis gitu ya. Itu kan akan sangat menarik ya pasti bagi bisnis ya. Mungkin kalau aplikasi sekedar aplikasi, tapi kalau aplikasi bisa menghasilkan informasi yang sangat berguna sekali bagi bisnis dalam mengambil keputusan kan itu sangat bagus gitu bagi bisnis itu sendiri. Nah itu yang saya lihat ini hal yang penting juga bagi perusahaannya udah harus aware terhadap bagaimana data ini dikelola karena ya tadi data itu adalah aset perusahaan. Aset perusahaan. Betul. Jadi data governance dan data manajemen ini menarik ya. Betul. Dan menjadi satu bidang yang bisa digeluti. Yang saya tanya kemudian ada posisi apa saja sih Pak di bidang atau di domain data manajemen ini sebagai profesi atau sebagai skill set expert nih ke depannya mungkin boleh di-share. Kalau saya bayangkan mengacu ke pertanyaan pertama saya itu adalah benar nggak sih data adalah new oil. Kalau dulu zaman kejayaannya apa namanya minyak bumi gitu ya. Industri migas menjadi engineer oil and gas itu kan wah itu kan berpenghasilan tinggi dan sebagainya ya. Sekarang mungkin jadi engineer yang terkait dengan data itu bisa jadi karena the new oil itu bisa jadi proses apa profesi-profesi atau skill dan expertise yang menarik nih buat generasi mendatang. Ada posisi apa saja yang Parama ketahui? Boleh spill dikit di area data manajemen dan data governance ini sehingga bisa menjadi karir path para profesional di dunia IT atau di bidang data dan statistik mungkin ya. Oke. Jadi kalau dilihat dari sisi yang teknikal dulu mungkin Pak ya. Jadi ada namanya mungkin database engineer lah. Itu kan memang yang mungkin sekarang sebetulnya sudah cukup common lah untuk seorang engineer yang memang bergelut di bidang database-nya ya. Tapi itu lebih bicara soal bagaimana mungkin buat database-nya, buat table-nya, buat ERD-nya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hanya mungkin fokusnya di pengelolaan datanya itu sendiri. Kemudian juga ada yang kaitan dengan mungkin DBA. Jadi kalau tadi engineer yang mungkin akan bangun dari sisi tadi database dan table atau ERD ya, udah mulai merancang struktur database seperti apa, ada juga DBA, database administrator. Nah, ini levelnya lebih di technical level lagi di bawah gitu ya, karena dia maksudnya di low level karena dia akan mengurusi masalah backup, masalah restore, kemudian masalah untuk mungkin instalasi, tuning dan lain sebagainya itu di level DBA. Nah, yang sekarang ini yang mungkin banyak ya yang sekarang cukup hype itulah masuk ke areanya data scientist Pak. Data scientist yang mungkin tadi saya sampaikan di awal, dia yang sudah bisa menganalisa atau melihat insight tadi gitu ya, dibantu dengan tools untuk bisa melihat beberapa relasi atau relevansi dari sekian juta data mungkin untuk mengambil satu kesimpulan atau benang merah dari setiap relasi tadi untuk bisa disampaikan mungkin ke manajemen bahwa ini ada beberapa informasi seperti ini sangat bagus, ada beberapa hal mungkin bisa diambil untuk mendukung keputusan bisnis dan sebagainya. Nah itu masuk ke areanya data scientist. Data scientist ya. Oke. Okay. Kalau ada perusahaan nih atau instansi pemerintah yang mungkin saya nggak punya
database administrator atau mungkin itu udah common punya lah, tapi saya nggak punya data scientist nih, atau saya nggak punya expertise atau pengalaman dalam menyusun data manajemen atau data governance. Yang Mitratex tawarkan nih ke customer nih atau ke perusahaan-perusahaan di Indonesia atau instansi pemerintah maupun swasta, apa sih terkait data manajemen dan data governance ini? Oke. Jadi pertama mungkin kita bisa bantu dari sisi pembuatan kebijakan dan prosedur. Jadi pertama itu yang memang jadi fondasi awalnya ya, karena di beberapa instansi yang kami bantu pun juga mereka belum punya itu, sehingga kita masuk di area sana untuk bantu menyiapkannya sebagai tadi data governance-nya. Kemudian juga kita bisa bantu dalam hal nanti masuk ke data manajemennya. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa diadopsi dari sana, karena kita mengacu ke Dhamma DMBOK, di sana ada beberapa poin-poin yang bisa diadopsi di sana untuk bagaimana mengelola data dengan baik gitu ya. Dari mungkin tadi data capturing, kemudian bagaimana data disimpan, ataupun sampai dengan retensinya. Kemudian juga kita bisa bantu dalam hal audit data atau tadi memastikan dari sisi kualitas data gitu ya. Jadi mungkin mereka sudah punya data banyak begitu, tapi mungkin dia tidak tahu ini harus diapakan gitu ya. Atau harus bagaimana mengukurnya gitu ya, data ini bagus atau tidaknya. Nah, kita juga bisa bantu di sana untuk ibaratnya seperti audit data ya. Kita melihat tadi data profilingnya, kemudian kelengkapan metadata informasinya, apakah sudah sesuai dengan kaidah atau belum gitu ya. Kemudian tadi masalah kualitasnya, kita lihat ini datanya harusnya lengkap nih, harusnya ini terisi dan lain sebagainya, harusnya ini angka semua dan sebagainya. Kita bisa menghasilkan data quality scorecard-nya. Nanti dari sana baru kita kembalikan ke mereka. Ini harus diperbaiki yang bagian yang ini gitu ya. Karena mungkin dari sisi kita, karena bukan data owner gitu ya, jadi kita mungkin tidak punya wewenang untuk mengupdate data itu. Kembali lagi itu hanya kita memberikan suggestion dan mereka harus yang melakukannya gitu ya, untuk merubah datanya atau melengkapi datanya seperti itu. Termasuk ya juga kita banyak bantu di mungkin area awareness juga ya, kita akan training juga ke semua yang kira-kira membutuhkan kaitan dengan data management dan data governance ini. Kalau tools sendiri menyediakan toolsnya nggak atau gimana? Ya, kebetulan kita juga sudah ada toolsnya ya, kita berpartner dengan Principal gitu ya. Bagaimana untuk yang tadi saya sampaikan, kita bantu implementasi bagaimana data manajemen itu bisa berjalan seperti apa gitu ya. Oke, jadi kalau mau punya tools profiling, pengelolaan metadata yang benar, kemudian juga quality-nya kita monitor menggunakan tools, itu bisa disediakan ya Pak ya, oleh Mitratex ya? Ya, oke. Berikutnya Pak, kita bicara mengenai karir nih di data management ya. Sebaiknya atau katakanlah orang pengen jadi data scientist gitu ya. Mulainya dari mana sih gitu ya? Dan background apa saja yang bisa masuk ke sana? Apakah orang IT saja atau orang matematik, orang statistik atau dari mana saja? Boleh dijelaskan sedikit? Kalau menurut saya sebetulnya secara background tidak ada batasan Pak ya. Artinya mau dari IT maupun statistik ataupun yang non teknis pun juga tidak ada masalah gitu ya. Karena di sini mungkin nanti banyak bicara soal logika gitu ya. Hal-hal yang common sense yang bisa digunakan juga gitu. Jadi tidak melulu soal teknis gitu ya. Jadi biasanya harus pelajari dulu mengenai konsep dasarnya data dan database gitu ya. Itu ya harus dipelajari dari awal. Karena bagaimanapun juga ya konsep itu yang nanti akan dibawa terus sampai dengan level yang lebih lanjut ya. Jadi tetap konsep dasarnya harus ada dulu. Kemudian ya mungkin training. Karena kalau kita bicara training mungkin di luar sana juga sudah ada gitu ya. Baik yang online maupun yang offline maupun mungkin yang mau lewat YouTube dan sebagainya gitu ya. Saya pikir itu bisa dipelajari. Tapi juga tetap harus bisa ada mungkin komunitas atau paling tidak ada tempat untuk diskusi, tempat untuk sama-sama belajar gitu ya. Karena kan kalau kita belajar sendiri mungkin ada keterbatasan gitu Pak ya. Jadi lebih baik mungkin kita gabung ke komunitas misalnya seperti itu dan juga praktek. Nah ini juga tidak kalah penting gitu ya. Jadi ketika mempelajari konsep tetap harus mencoba menggunakan tools-nya gitu ya. Harus mencoba diterapkan seperti apa. Karena mungkin kalau dengan hanya konsep tidak dilakukan, mungkin belum ada bayangan. Begitu. Nah kalau perusahaan atau instansi, pemerintah, swasta, BUMN misalkan, yang ingin memulai project atau karena ada keharusan dari compliance atau standar dan sebagainya, atau dari undang-undang tadi, untuk mengimplementasikan yang namanya data management dan data governance, Parama dan Mitratex ada event-event nggak yang bisa mereka ikuti nih gitu ya?
kapan. Mungkin kalau belum ada tanggalnya nanti kita cantumkan di videonya ya atau di deskripsinya. Itu membahas tentang apa sih sebagai langkah awal lah katakanlah bagi perusahaan untuk tahu dulu apa yang harus mereka lakukan daripada tiba-tiba membuat sebuah project data management, data governance dan tools yang sedemikian besar tapi value-nya tidak terasa. Ada nggak event seperti itu, Pak? Iya. Jadi kebetulan kita akan ada event, Pak, dalam waktu dekat ini terkait dengan data management, di mana mungkin topiknya kita angkat adalah unlocking value. Jadi sesuatu yang mungkin saat ini yang tadi saya sampaikan, mungkin mereka sudah punya data, tapi tidak aware bahwa data ini adalah asetnya mereka, banyak informasi yang bisa digali dari informasi tersebut gitu ya, sehingga mereka juga akan bisa mendapatkan insight baru. Nah di sini kita mengangkat tema itu, Pak. Jadi bagaimana untuk bisa perusahaan melihat dengan apa yang mereka miliki, kemudian potensi apa yang bisa digali. Nah di sini kita coba menyampaikan beberapa hal-hal fundamentalnya, Pak. Bagaimana untuk kita bisa bantu mereka mengcapture itu semua. Nah ini kita lagi akan ada training dalam waktu dekat. Oke, ada demonya juga nggak? Toolsnya kan tadi mungkin ada demonya juga. Nanti ya? ada demonya juga, Pak. Jadi supaya dari setiap orang ada bayangan lah kira-kira seperti apa yang tadi mungkin kita sampaikan gitu ya. Profiling seperti apa, quality index dan sebagainya itu. Bagaimana bentuknya nanti kita bisa lihat di sana. Oke, siap-siap. Jadi teman-teman dari perusahaan, institusi pemerintah, swasta, BUMN ya, dari banking atau industri apapun, cross industry ya. Ya, cross industry. Itu bisa nanti mengikuti trainingnya dengan daftar. Mungkin nanti kita masukkan di deskripsi Pak Rama ya. Ya, kita masukkan. Oke, luar biasa sekali. Pak Rama, data management, data governance ini sesuatu yang menarik dan hype belakangan ini. Setiap waktu ada saja perusahaan yang kena hack atau datanya hilang atau diperjualbelikan dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa tadi data is the new oil gitu ya. Ada hal yang ingin disampaikan sebagai penutup dari Pak Rama kepada mereka perusahaan-perusahaan, teman-teman IT atau manajemen ya, termasuk C-level manajemen mengenai data ini? Ya saya pikir adalah data ini adalah bagian dari kunci keberhasilan bisnis. Karena tadi mungkin saya sampaikan beberapa kali bahwa data ini sebagai aset dari sisi perusahaan, pasti banyak hal yang bisa digali di sana. Jadi pastikan memang data itu dikelola dengan baik. Yang tadi kita bicara data manajemen dan juga jangan lupa terhadap tata kelolanya, Pak ya. Jadi prosedur kebijakan yang melandasinya tuh harus semuanya siap, gitu. Sehingga mampu untuk menghadapi tantangan ke depan. Gitu. Jadi tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan lain ya, dengan kita memiliki data yang sudah lengkap dan komprehensif. Oke, itu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rama atas waktunya sharing mengenai data manajemen, data governance. Teman-teman sekali lagi kalau yang mau ikut nanti training atau sesi termasuk demo toolsnya gitu ya, bagaimana mengelola data atau data manajemen dan data governance, jangan lupa untuk ikuti link ya di deskripsinya di sini, di bawah sini. Pak Rama, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di segmen lainnya.